Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube. Kali ini aku mau share tentang kelebihan dan kekurangan Yamaha Fazio sebelum Anda memutuskan untuk membelinya. Nah, pada awal tahun ini, Yamaha Indonesia Manufacturing memperkenalkan skutik baru yang bernama Fazio untuk masyarakat Indonesia. Namun, baru ini langsung menarik para perhatian konsumen. Maklum, skutik dengan pendekatan desain baru dan teknologi hibrida ditawarkan dengan harga mulai 21,7 juta rupiah, guys. Tak hanya harga, tapi juga teknologi yang diusung. Lantas, apa saja yang perlu Anda perhatikan sebelum membeli Yamaha Fazio Blue Core Hybrid Connected terbaru ini? Berikut ini simak 5 keunggulan dan kekurangannya. Yaitu yang pertama, desain skutik yang stylish. Yamaha Fazio hadir dengan ide desain yang segar untuk kelas skutik perkotaan. Aura klasik coba dibenamkan pada skutik Fazio, sekelas membuatnya mirip produk keluaran Vespa. Di bagian bawah, headlamp dan pernak-pernik front type dengan aksen tiga dimensi, sepasang lampu sen yang posisinya ditempatkan pada bagian bodi depan membuat tampilan Yamaha Fazio modern klasik abis. Sisi samping bodinya mengingatkan pada Yamaha Cubic yang sempat heboh di Indonesia tahun lalu, yakni berbentuk kotak di sisi kiri dan kanannya. Area footrestnya punya layout yang rata untuk akomodasi penyimpanannya. Oh iya, kesan modernnya juga hadir dari penggunaan teknologi LED pada headlamp dan stop lamp meski lampu sen masih menggunakan bohlam konvensional, guys. Yang kedua, penuh dengan teknologi. Sebagai produk skutik modern, Yamaha Fazio memiliki fitur-fitur yang terbilang canggih banget. Sebut saja full digital speedometer, e-connect, smart key system, electric power socket, dan one push start. Masih ada fitur stop and start system, smart motor generation. Fitur ini dibuat untuk menghemat bahan bakar. Waduh, keren banget sepertinya. Sistem kerjanya mesin mati secara otomatis ketika posisi berhenti lebih dari 3 detik. Mesin kembali nyala apabila handle gas diputar. Seperti motor-motor yang pada umumnya ya guys, yang terbaru itu biasanya seperti ini. Berkaitan dengan efisiensi bahan bakar, teknologi S3 bersinergi dengan Smart Motor Generation. Suara mesin jadi lebih halus saat pertama kali dinyalakan. Setelah mesin menyala, generator berfungsi untuk melakukan pengisian baterai atau aki. Nah, keunggulan nomor 3 guys, yaitu mesin hybrid. Di atas kertas Fazio menggendong mesin 125 cc, satu silinder dan SOHC pendingin udara dan berpengabut injeksi. Tenaga maksimalnya yaitu 8,3 daya kuda pada 6.500 rpm dengan torsi puncak 10,6 Nm di 4.500 rpm. Mantap banget guys. Mesin ini dipadukan dengan sistem hybrid yang menawarkan efisiensi bahan bakar dan akselerasi yang lebih cepat. Sistem kerjanya dalam kondisi normal, komponen baterai berfungsi untuk menghidupkan sepeda motor, dan setelah motor menyala daya baterai akan dicharge kembali oleh komponen Smart Motor Generation pada Electric Power Assistor. Fungsi yang bisa dirasakan secara langsung adalah tarikan awal mesin selama 3 detik pertama dengan mengkombinasikan dua sumber tenaga dari mesin konvensional dan epasnya yang manfaatnya semakin terasa saat akselerasi awal. Waduh, waduh, keren, keren, keren. Yang keempat, kapasitas penyimpanan yang besar. Sebagai skutik untuk harian,
Kemampuan membawa barang menjadi salah satu perhatian penting. Fazio sendiri memiliki kemampuan angkut bagasi sangat besar, yaitu 17,8 liter, guys. Bagasi ini termasuk besar untuk skutik di kelasnya. Kehadiran bagasi besar ini untuk menyimpan beragam peralatan selama berkendara atau barang lain berukuran kecil seperti sepatu, jaket, dan yang lainnya. Selain bagasi, terdapat beberapa bagian Fazio yang dapat menyimpan tempat atau menaruh barang. Sebut saja kompartemen depan sisi kanan dan kiri, guys. Yang kelima, harga yang kompetitif. Nah, Yamaha Fazio 125 Hybrid ditawarkan dalam dua varian berbeda. Pertama adalah Connected Neo yang sporty, seperti Neo Chain, Neo Red, Neo Black, dan Neo Black. Dibanderol dijual sekitar 21,7 juta OTR. Varian kedua tampil dengan kelir lebih premium atau yang dinamakan sebagai Fazio Hybrid Lux. Pilihan hanya ada dua, guys, yakni plastik silver dan matte black, dijual seharga 22 juta OTR. Harga ini termasuk kompetitif untuk konsumen yang ingin mencari skutik 125 cc dengan beragam fitur-fitur teknologi terkini. Nah, tadi kan udah nih kita bahas kelebihannya. Nah, sekarang kita hal-hal yang perlu jadi pertimbangan di Yamaha Fazio baru-baru, yaitu dari keunggulan-unggulan di atas ada beberapa sektor yang perlu dipertimbangkan calon konsumen sebelum memutuskan membeli Fazio. Menurut ini beberapa alasannya. Yang pertama, desain klasik tidak untuk semua orang. Wah, ini sangat betul sekali, ya. Ya, meski hadir dengan desain yang segar, memadukan si modern dan klasik, namun tidak semua orang cepat menyukai desain ini. Misalnya saja, bentuk Fazio depan motor ini yang cenderung membulat dan cembung dengan kehadiran headlamp serta bodi depan terlebih kata klasik tidak identik dengan Yamaha yang selama ini memiliki DNA sporty. Yang kedua, dimensi ramping. Alasan kali ini boleh jadi setuju, boleh juga tidak. Dari segi dimensi, Fazio memiliki panjang total 1820 mm dan lebarnya 680 mm, guys. Tingginya kurang lebih 1125 mm. Jarak sumbu rodanya yaitu 1280 mm. Ground clearance yaitu 135 mm. Tinggi jok 250 mm. Berat isi dengan 95 km atau 95 kg dan kapasitas BBM sebesar 5,1 liter. Nah, yang ketiga, belum USB charger. Waduh, ini guys, menurut saya ini kurang karena motor-motor pada saat ini yang terbaru kebanyakan yang udah punya USB charger. Apalagi akomodasi gadget selama ini perjalanan, Yamaha Fuso memang menjadikan power socket. Sayangnya, ini belum berbentuk USB yang membuat kenyamanan sedikit berkurang. Waduh, waduh, mungkin bisa custom sendiri. Yang keempat, ABS atau kontrol traksi absen. Sebagai skutik modern, Fazio belum menyematkan fitur pengereman ABS serta kontrol traksi. Nah, kekurangan yang kelima yaitu varian hanya berbeda warna. Waduh, ini nih yang perlu diperhatikan mungkin ya bagi teman-teman yang ingin membeli Yamaha Fazio. Nah, itu saja kurang lebih review dari Yamaha Fazio. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel saya agar selalu berkembang dan bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih, guys.